Pak, saya tertarik nih dengan penawaran kerja sama perusahaan Bapak untuk membangun mall di atas tanah saya. Saya oke dengan saham 30% di PT-nya. Wah, baik Pak. Berarti Bapak oke juga kalau kepemilikan tanahnya dipindah ke PT ya? Iya Pak, tapi saya mau tambahkan klausul anti dilusi ke dalam perjanjian kita. Jadi saham saya tidak boleh terdilusi dalam keadaan apapun. 30% terus selamanya. Oh, klausul anti dilusi saham. Bapak diajarin siapa? Saya ada teman dari bank yang cukup berpengalaman Pak. Pokoknya saya tertarik dengan proyek ini, tapi saya mau ada klausul itu di dalam perjanjian kita. Baik Pak, ngapain juga kita dilusi Pak? Kita juga nggak bakal mau aneh-aneh kok. Ya namanya juga jaga-jaga Pak, ini kan proyek besar. Nanti saya koordinasikan tanda tangan perjanjian kerjasama dan pembentukan PT-nya ya. Sip, sip. Pak, ini mall kita kan sudah jadi dari 2 tahun yang lalu dan kondisinya rame banget sampai hari ini. Kok ini di laporan keuangannya rugi terus ya? Ya memang gitu Pak kondisi keuangannya. Terus ini saya lihat ada biaya jasa manajemen tiap bulan, nilainya 15% dari pendapatan ke PT TokTok. Ini apaan ya Pak? Oh, PT TokTok itu bagian dari grup kami juga Pak. Itu perusahaan jasa manajemen, membantu pengelola mall dari sisi manajemen. Wah, tapi kalau nggak ada biaya ini kan keuntungan perusahaan kita sekitar 15%. Ini berarti nggak akan pernah untung dong. Saya kapan dapat pembagian keuntungannya? Itu semua sudah keputusan dari manajemen Pak. Kita sudah ikat kontrak 20 tahun dengan PT TokTok. Wah, kalau gitu saya pegang saham 30% nggak ada gunanya dong. Ini kan nggak akan pernah untung. Makanya Pak, caranya ada banyak, nggak cuma dilusi saham doang. Hah, kok gitu sih?